Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Yuli Mistantini, CGP Angkatan 11, SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi yang ditemani oleh Ibu Rice Tisnawati, Guru Biologi SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Gimana kabarnya Bu Rice? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah sehat ya Bu Rice ya. Bagaimana Bu Rice, sudah siap untuk kegiatan pra-observasi kita hari ini? Oke, siap. Oke Bu Rice, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi, di mana nanti setelah kegiatan observasi saya akan melakukan observasi kelas di kelas Bu Rice yang belajar. Oke, sebelum saya masuk ke melakukan kegiatan observasi, di sini saya akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rice lakukan? Oke, terima kasih Bu Yuli untuk observasinya atau pra-observasinya kali ini. Besok insya Allah saya akan mengajar di kelas 12 F7, di mana tujuan pembelajaran saya untuk besok adalah peserta didik akan menjelaskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kemungkinan jenis kelamin hasil perkawinan antara manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam penggolongan darah pada manusia. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan kelainan yang menurun oleh alel yang terkait dengan kromosom, dan peserta didik mampu menjelaskan kelainan menurun oleh alel yang terkait autosom. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan besok. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok dalam kegiatan observasi ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira dalam kegiatan besok area pengembangan yang akan Ibu kembangkan mana? Oke, untuk pertemuan besok saya sudah membuat modul, kemudian saya sudah membuat LKPD. Dalam modul itu sudah saya terapkan model pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, kemudian ada KSD-nya di sana. Jadi saya mau menerapkan atau menegaskan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Oke, nah kira-kira siapa saja yang mendukung nanti kegiatan kita nanti dalam observasi? Oke, untuk yang mendukung kegiatan kita dalam observasi besok, pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada guru-guru, kemudian ada teman sejawat dan siswa yang ada di kelas. Berarti unsur-unsur yang ada di sekolah semuanya mendukung ya Bu ya? Iya. Nah selanjutnya, ini kapan nih Bu kira-kira saya bisa observasi di kelas Ibu nanti? Kebetulan saya mengajar di kelas F7 besok, Bu. Jadi hari Rabu ya Bu ya. Oke, berarti besok pagi ya Bu ya? Hari Iya. Rabu. Oke. Nah, terima kasih Bu Rice. Mudah-mudahan kegiatan observasi besok berjalan dengan lancar dan sukses ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, udah siap untuk belajar ya? Sudah disapu kelasnya tadi? Sudah. Oke, sebelum kita buka pembelajaran
Aditya, nggak ada. Abdal, Agi Zarani, nggak ada. Alvino, Almira Nasifa, Amrullah Zudi, Azarian, Fatma Salsabila, Aulia Ramadhani, Felicia Medesti, Intan Julita, Jelita, Kaila Ramadhani, Rosinatul Fredly, Hanafi, Reski Fadel Ramadhani, Ramadan, Marja, satu Marja, Marsyadia, Muhammad Leo Gustian, Natasha Aulia, Naisila Ulia Putri, Beraziza, Rehan Rivalino, Ridho Riviera. Oke, baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Nah, materi yang kemarin kita sudah membahas tentang pola-pola pewarisan sifat. Siapa yang masih ingat apa pola-pola pewarisan sifat? Atau disebutkan dengan hereditas. Masih ingat? Pewarisan sifat? Ya, silakan. Raise hand. Anda memiliki bentuk, Anda memiliki postur tubuh yang berbeda, itu disebabkan kenapa? Nah, itu yang disebut dengan pewarisan sifat. Kemudian Anda pernah melihat struktur tubuh dari keluarga Anda di rumah. Nah ya. Kemudian Anda melihat bentuk hidung dari orang tua Anda. Kemudian Anda lihat juga bentuk hidung dari tubuh Anda sendiri. Apakah ada perbedaan? Tidak. Tidak ada. Mungkin ada yang tidak ada perbedaannya, ada yang berbeda. Contohnya, orang tua memiliki hidung mancung, ibu ayah hidung mancung, sedangkan ketika di anaknya memiliki hidung yang pesek. Kemudian ada lagi, orang tuanya memiliki rambut keriting, ayah ibu keriting. Ternyata anak rambutnya lurus. Seribu. Apalagi seribu. Oke. Kemudian, nah ini dia contohnya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 8. Apakah ada perbedaannya? Ada. Coba sebutkan yang 1 dengan yang 2, apa bedanya? Yang 1 versi menengah. Ya. Yang kedua kompang. Ya. Kalau 3 dengan 4? Nah, lebih maju nomor 3, tapi dari segi warna kulitnya, nah lebih putih warna atau nomor 4. Kemudian 5 dengan 6. Beda. Apa bedanya? Ada pengembang. Nah, ini agak mengembang, kata Hanafi, kata Marja. Kalau ini? Pesek. Kemudian ini ada lekukan di batang pangkal hidungnya, sedangkan ini lurus. Kemudian yang ini? Lu gak kate, jongkok. Nah, agak kate. Kalau kok? Enggak. Agak besi sikonya setengah. Oke.
dari sini Ananda akan mengetahui kenapa ya hidung kita bisa berbeda dengan orang tua, kenapa ya rambut kita bisa berbeda dengan orang tua. Dari itu kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia. Oke, untuk kesepakatan kelas kita, yang pertama menghadiri kelas tepat waktu, menghargai, menghargai dan mendengarkan orang lain berbicara, berkolaborasi dengan teman supaya dalam kegiatan proyek atau berdiskusi nanti, menghormati guru dan teman supaya saat pas dia presentasi, partisipasi dalam diskusi, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti instruksi yang ada di LKPD nantinya, tidak memainkan HP di PBM kecuali instruksi dari ibu. Gimana kesepakatan kelas kita? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup ya? Oke. Gimana tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 5 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat yang diwariskan atau diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kemungkinan jenis kelamin atau determinasi seks hasil perkawinan pada manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam penggolongan darah pada manusia. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan kelainan menurun pada alel yang tertaut pada kromosom. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan kelainan yang menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom. Oke, kita lihat permasalahan dari ini, pola-pola pewarisan sifat. Gambar apa yang mau tampilkan? Ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak. Oke, apa yang membedakan dari gambar yang ditampilkan? Golongan darah. Golongan darah. Nah, ayahnya? O. Ibu? A. Ibu Diana? A. Apakah dia anak ibu dan ayah? Iya. Tapi ada pertanyaannya di sini. Itu. Aku jawab, anak tadi mengakui tidak, aku bukan ayahnya. Ayahnya mengakui tidak, aku bukan ayahnya. Kemudian yang menunjuk itu siapa? Ibu. Ibu. Apa katanya? Kamu ayahnya. Maksud enyo. Jadi anaknya bingung. Kenapa ya ayah dan ibu bersetegang masalah anak atau masalah saya dari golongan darah? Sebenarnya kalau Anda selidiki ini, gimana permasalahan? Kemungkinan ayahnya bergolongan darah B. Golongan darah B. Ini adalah suatu permasalahan yang akan Anda pecahkan nanti di lembar kerja selanjutnya. Jadi kita akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini Ibu satukan Ananda berdasarkan kriteria bakat minat yang Ananda miliki. Kemudian kelompok 1 Ananda duduknya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di ujung. Tapi posisikan ini di sini, ini di sini, di sini, di ujung. Di situ gimana bagusnya? Oke, sudah aja. Nah, silakan hitungan 3 Ananda sudah duduk. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 mana kelompoknya? Oke, aman ya? Ini LKPD, silakan nanti Ananda pecahkan permasalahan yang ada di LKPD ini dengan cara Ananda berdiskusi, kemudian Ananda cari jawabannya di bahan ajar yang akan Ibu kirimkan melalui WA grup kelas kita. Masing-masing Ananda berbeda ya LKPD-nya. Karena indikator kita banyak hari ini, makanya kita bedakan dalam setiap kelompoknya.
Supaya Nanda bisa bekerja, sebelumnya Nanda buka aja. Karena diklik tuh, nanti kita klik ulang. Pergerakan yang tidak terjadi. Oke, sebelum kita presentasi ke depan, kita ice breaking dulu. Ya, Bu. Ayo, kelompok 4. Ya, boleh keluar kalau sampai di tempat mejanya. Di mejanya yang kelompoknya. Kita di sini. Mungkin di sini. Bisa fungsinya sana. Gerak semua, oke? Pindah. Begitu dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya koordinator Bali. Saya Sri Wayuni. Saya Tina Ramadan. Ya, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Anda membacakan, yang lainnya nampak apa yang dibacakan. Nah, silakan. Soal pertama, seorang laki-laki dengan sifat hemofilia menikah dengan seorang perempuan yang membawa sifat hemofilia. Kemungkinan anak laki-laki hasil perkawinan mereka menderita hemofilia adalah B1 genotype, jenis kelamin perempuan X besar, X kecil, kalian disilangkan dengan jenis kelamin laki-laki X kecil Y penderita G1 X besar X kelamin 1 X besar X kecil Y Filia 1 25% X besar X kecil wanita normal kalian 25% X besar Y laki-laki normal 25% X kecil wanita normal 25% X kecil Y menderita hemofilia. Jadi kemungkinan anak laki-laki menderita hemofilia adalah 50% dan 12 anak laki-laki. Soal nomor 2, jika seorang perempuan normal X, CB, X, CB kecil dikawinkan dengan laki-laki penderita buta warna dalam kurung XCBY, maka keturunan pertamanya adalah parental 1 genotip, jenis kelamin perempuan XCB, XCB disilangkan dengan jenis kelamin laki-laki XCBY, fenotipnya karier dan penderita. Gamet 1 XCB, XCBY. Filia 1 25% XCB wanita normal karier 25% XCBY laki-laki normal 25% XCB wanita buta warna 25% XCBY laki-laki buta warna. Selanjutnya pengucapan oleh karena jenis kelamin perempuan XX kawin silakan dengan jenis kelamin laki-laki XYHT genotip normal dan penderita. Gamet 1 X XYHT filia 1 50% XX wanita normal 50% XYHT laki-laki penderita hipertrichosis. Jadi kemungkinan semua anak laki-laki menderita hipertrichosis dan tidak ada anak perempuan yang menderita hipertrichosis. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Ya. Baiklah, terima kasih mengucapkan kepada kelompok 3
ciri-ciri dari penyakit hemofilia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4. Akan dijawab oleh Kaila. Baiklah, saya Kaila Ramadhani akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ciri-ciri penderita hemofilia adalah darah yang sukar membeku sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Baiklah, apakah kelompok 5? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, itulah hasil dari diskusi kami. Nah, silakan kelompok 4. Aku lagi kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi penyakit. Perkenalkan nama mereka Afdal Ada sebagai operator, saya Adi sebagai presenter, Nesila sebagai presenter, Tapi sebagai menjawab. Ini daftar isi mungkin kita untuk memang kita saja. Oke, jadi tadi kami mendapatkan LKPD-nya tentang kelainan-kelainan penyakit yang terjadi pada manusia berdasarkan kromosom atau gen. Yang pertama itu ada gambar yang kita lihat bersama, itu gambar orang yang mempunyai seluruh rambut atau bulu yang tumbuh di tubuhnya itu berwarna putih. Penyakit ini dinamakan dengan albino, yaitu di mana kondisi tubuh tidak mampu untuk menghasilkan pigmen melanin sehingga seluruh rambut ataupun bulu yang tumbuh pada manusia itu berwarna putih. Dan ini disebabkan, albino disebabkan oleh aler resesif A. Selanjutnya itu rekan nomor 2, itu nama penyakitnya yaitu brachydactyly, atau kondisi di mana jari kaki atau jari tangan pada manusia atau kerangka tulangnya itu pendek dari yang normal atau biasanya. Penyakit brachydactyly ini disebabkan oleh alel dominan B yang bersifat letal atau homozigot dominan yang bersifat B besar. Oke, selanjutnya itu ada yang paling atas dapat kita lihat, yaitu kelebihan jumlah jari pada manusia. Itu bisa jari kaki ataupun jari tangan. Nama penyakit ini yaitu dinamakan polydactyly, yaitu kondisi di mana manusia memiliki kelebihan jari baik itu tangan ataupun kaki. Hal ini penyakit polydactyly disebabkan oleh alel dominan P. Selanjutnya terakhir itu ada progeria atau penuaan dini. Mungkin dari semenjak lahir itu bisa normal atau biasa saja, tapi setelah 2-3 tahun barulah kelihatan namanya penyakit Gregoria ini. Gejalanya dan ciri-cirinya dapat kita lihat itu tidak adanya lemak di kulit, di belakang kulit. Yang kedua itu rambutnya rontok dan
pengerasan. Pokoknya dia terjadi pengerasan di dalam tubuhnya. Ini tuh kelainan penyakit pada manusia. Misalnya dilanjutkan oleh Naisila dan Diva. Jika dalam gangguan polihidrasi ini, heterozigot dominan PP dikawinkan dengan laki-laki polihidrasi ini, homozigot PP, maka keturunan pertama adalah P1 PP polihidrasi ini heterozigot PP jika seorang perempuan dikawinkan dengan laki-laki albino, maka keturunan pertama adalah fenotip normal Sedikit tambahan tadi yaitu gejala pada prekoria yaitu tidak karena dengan kemudian kedua dokter yang ketiga itu terjadinya pengerasan pada sekian dari kami kembalikan kepada baiklah, maka ada pertanyaan dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Kaila Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Apa perbedaan alel dominan dan alel resesif? Baiklah, untuk pertanyaan kali jawab oleh Jawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Apa perbedaan alel dominan dan alel resesif? Alel dominan adalah alel yang akan membentuk sebuah pasangan yang untuk kemudian diekspresikan pada titik makhluk hidup. Sedangkan alel resesif adalah alel yang menghasilkan fenotip resesif, di mana individu harus memiliki dua kelainan fenotik, satu dari kedua orang tua, agar dapat diekspresikan. Baiklah, apakah ada orang yang sudah baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload untuk kelompok 4. Dan finish ya, sudah tampil keempat kelompoknya. Tadi kita sudah bahas di mana di kelompok 1 tadi dia sudah mengutarakan terjadinya atau peta silsilah keluarga. Kemudian di kelompok 2 dia sudah menganalisa adanya perbedaan golongan darah, kemudian terjadi proses perkawinan sehingga menghasilkan perbedaan dari golongan darah anaknya. Kemudian di kelompok 3 tadi sudah membahas tentang permasalahan resus. Resus ini adalah yang ada pada eritrosit atau sel darah merah. Kemudian RH plus ini, resus H plus itu akan membuat darah menggumpal.
Sedangkan resus H- itu mengakibatkan darah tidak terbalik ya. RH plus resus RH plus itu darah tidak menggumpal, sedangkan resus RH- itu mengakibatkan darah akan menggumpal. Ini disebabkan, ini adalah perbedaan resus yang ada di tubuh kita, sehingga apabila antara resus positif dengan resus positif terjadi perkawinan, ini yang mengakibatkan perubahan yang terjadi pada anaknya, sehingga terjadilah penyakit darah yang suka membeku. Oke, kemudian di kelompok 4 tadi sudah dibahas juga kelainan-kelainan yang terjadi pada pola-pola pewarisan sifat. Ada tadi kaki atau jari-jarinya pendek, kemudian wajahnya, kulitnya putih ya, rambutnya putih. Kemudian ada lagi tadi apa lagi tadi? Ada kelebihan jari. Kita jarinya 5, ada yang 6. Itu adalah kelainan yang terjadi pada pola-pola pewarisan sifat. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Azri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu mengenai pola hereditas. Pola hereditas adalah pola pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Pola hereditas itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu gen. Gen itu adalah hereditas utama atau inti yang terdapat pada inti sel. Yang kedua itu kromosom. Kromosom adalah struktur benang yang terdapat di dalam nukleus sel. Yang ketiga adalah itu penyakit menurun. Penyakit menurun ada disebabkan oleh adanya gen resesif atau tidak adanya gen dominan pada induknya. Yang keempat yaitu golongan darah. Untuk golongan darah ini itu terjadi turun menurun yang terbagi menjadi 3 yaitu A, B, dan O. Yang terakhir itu adalah pindah silang. Pindah silang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya itu jarak antara gen-gen dan suhu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya refleksi. Bagaimana Ananda bisa memahami proses pembelajaran hari ini? Jika Ananda merasa puas, silakan Ananda lihatkan wajah bahagianya. Jika Ananda tidak puas dengan materi hari ini, Ananda lihatkan wajah murungnya. Oke? Dalam hitungan 3, lihatkan ekspresinya. 1, 2, 3. Gak ada yang burung ya. Oke, aplaus untuk kita semua. Ya, untuk evaluasi kita, silakan Ananda keluarkan HP Ananda masing-masing. Kita menggunakan Quizzes. Silakan bergabung. Gak bisa langsung diklik linknya. Pakai nama asli. Ya, bukan nama aslinya, bukan nama samarannya. Nama lengkap ya. Jaringan. Dengan bismillah kita mulai. 1, 2, 3. Nada yang diskusi ya, nada jawab sendiri-sendiri.
Terus untuk yang sudah mendapatkan peringkat 3 besar hari ini, motivasi lagi bagi yang belum mencapai nilai maksimal. Anda istirahat ya. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Yang baiknya dari Allah, yang jeleknya hari ini itu dari Ibu sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu sudahi dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ketemu lagi dengan saya Yuli Mistantini SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Damasraya. Pada hari ini saya didampingi oleh PP saya yaitu Ibu Atmawati SPD dan Ibu Rince Krisnawati sebagai rekan-rekan sejawat saya. Pada hari ini kegiatan itu dengan kegiatan pasca observasi di mana merupakan refleksi dari observasi yang sudah kami lakukan pada minggu sebelumnya. Di sini akan berbincang-bincang kepada Ibu Rince. Apa kabar Bu Rince? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana perasaan Bu Rince pada hari ini? Tentu sih, tapi insya Allah Kita siap untuk saya tanya Ibu ya. Nah, setelah kita melakukan observasi kemarin ya Bu ya, saya juga sudah melihat Ibu mengajar dalam kelas. Nah, kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan saat dalam proses pembelajaran kemarin? Oke, terima kasih Bu Ili pertanyaannya. Saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan Sinta pada RPPR modul saya yang saya perlu kembangkan di sini. Saya belum maksimal penyerapan diferensiasinya, kemudian KSI-nya belum terlihat jelas, kemudian modal dan metode pembelajarannya mungkin perlu dimaksimalkan lagi. Berarti masih harus ada yang kita perbaiki lagi ya Bu ya, baik itu pada model pembelajarannya ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dalam kelas, kira-kira sudah berapa persen Ibu yang sudah dikuasai oleh peserta didik kita? Kemarin kan saya melakukan tes sumatif di akhir pembelajaran. Terlihat di sana masih minim dalam proses penilaian. Jadi kalau untuk dipresentasikan masih 80%. Saya maksimalnya kemarin 90, tapi itulah mungkin kondisi yang tidak Berarti 80% itu sudah cukup bagus ya Bu ya. Iya. Walaupun memang tujuannya mencapai 90%, dan kedepannya dapat 90% ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu ya, rencana pembelajaran kedepannya yang akan Ibu rancang untuk menarik motivasi dan minat peserta didik dalam belajar, bagaimana rencana Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan mencoba menerapkan model yang sesuai dengan siswanya, di mana video yang lebih menarik lagi sehingga siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran saya lebih menerapkan proses diferensiasi, kemudian menerapkan KSE. Berarti dalam proses pembelajaran ini kita melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Oke, nah kira-kira kapan nih akan rencana tadi itu kapan akan Ibu laksanakan? Oke, karena ini menyangkut tentang anak, perkembangan anak, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya saya akan melakukan langsung perubahan saya diskusi. Oke, berarti secepatnya Bu ya, berarti Iya. minggu depan Minggu sudah depan langsung kita Ibu bisa lakukan rapat. Nah, kira-kira dalam rencana pembelajaran tadi itu siapa saja nih Bu yang terlibat dalam menurut Ibu yang bisa mendukung agar rencana pembelajaran tadi itu bisa tercapai? Untuk tentunya pertama dari kepala sekolah, ada faktor utama dalam proses pembelajaran, kemudian melibatkan wakil guru juga, kemudian guru teman sejawat dan tentunya peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya rencana pembelajaran sudah Ibu rancang bisa menghasilkan tujuan yang kita inginkan ya Bu ya. Itu tadi menunjukkan 90% target yang diinginkan dan kedepannya tercapai.
ini cukup ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ibu. Baik, itulah tadi perbincangan kami pasca observasi dengan Ibu Rice Trisnawati, guru biologi SMA Negeri 20 Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.